Oke guys, jadi di video kali ini gue mau membahas salah satu masalah atau problem yang lagi cukup rame di sosial media gitu ya, terutama di TikTok nih gitu. Nah, sebelum gue masuk ke pembahasannya, gue mau sambil ngopi dulu ya. Nah, kopinya ini dari Abeza Coffee Supply lagi, tuh ya, kopinya ini. Ya, jadi dia kopinya Kerinci Gunung 7. Yang tasting notes-nya itu ada 3. Di sini ada strawberry, grapes, sama apple ya. Nah, hari ini gue nyeduhnya pakai Kalita Wave ya. Terus gue pakai rasionya 1:15 yang paling standar aja. Gue pakai grindernya Timor Chestnut X Lite. Gue pakai grind size nomor 12,5 ya. Terus gue pakai airnya ini Amidis. Suhunya kurang lebih sekitar 93-94 lah ya. Oke, langsung kita mulai. Nah, nanti ini gue bagi ke 4 kali interval penuangan ya. Jadi sedikit berbeda nih dari resep yang biasa gue pakai kan cuma 3 gitu ya. Oke, langsung kita start. Di sini gue mau bloomingnya sebanyak 40 gram. Oke, terus gue diamkan dulu aja selama 50 detik. Oke, 50 detik. Lanjut lagi tuang sampai 140. Oke. Nah, untuk aromanya tadi ada anggur. Sama sebenarnya ada satu lagi nih, gue ngerasa kayak ada wangi apel tuh yang samar-samar lah. Ya apelnya tapi apel yang merah, red apple gitu ya. Oke, setelah dia surut kita lanjut tuang lagi sampai 180. Oke, setelah di bagian atas sudah surut kita lanjut lagi tuang sampai 225. Oke, kita tunggu aja. Nah, dari kemarin dengan resep seduh ini dengan variabel yang gue pakai gitu ya, brewing time-nya itu target gue dari 3 menit sampai 3,5 menit lah, ada di range itu gitu loh ya. Karena gue sudah coba kalau misalkan di bawah 3 menit, gue itu tuh ngerasa kayak karakter dari layer-layer flavornya tuh jadi kurang terlalu jelas gitu. Jadi dominannya lebih ke arah acidnya lah, acidnya jadi benar-benar tinggi. Oke, ini di bagian atas sudah kering, kita stop. Nah, di sini gue dapat 3 menit 5 detik. Oke, 3 menit 5 detik. 3 menit 5 detik. Sip, sekarang kita coba dulu hirup aromanya seperti apa ya. Oke, bener nih, ini aromanya bener-bener kayak minuman anggur, tapi gue lupa. Jadi tuh ada minuman anggur kemasan gitu, bukan Amer, bukan kawa-kawa ya, beda ya. Ini bener-bener kayak minuman anggur yang di kemasannya gue lupa bener-bener, nanti kalau inget gue akan munculin gambarnya. Terus berikutnya gue ada ngerasa kayak ada aroma teh sama apel. Apelnya di sini lebih tipis dibandingkan si tehnya ya. Sekarang kita cobain dulu flavornya seperti apa. Oke, ini ketika pertama kali masuk mulut, manisnya benar-benar tinggi banget ya. Manisnya ini dari benar-benar fix minuman anggur yang gue maksudkan tadi gitu ya. Nah, mungkin teman-teman kalau tahu, mungkin kebayang nih minuman anggur yang gue pikir apa, boleh tulis di kolom komentar karena gue benar-benar lupa banget ya. Nah, terus di belakang ini gue ngerasa tuh karakternya lebih ke arah apple tea lah ya. Jadi ternyata di sini rasa apelnya lebih dominan, tehnya itu tuh ada di belakang. Jadi abis teman-teman telan, buang nafas dari hidung, itu kayak apple tea tapi tehnya tuh tipis banget. Dan ini acidity-nya di bawah dari sweetness-nya. Oke nih ya. Nah, ini coba gue mau tunggu dulu sampai agak dingin sambil gue mau bahas ke materinya ya. Jadi masalahnya gini, ada customer yang bareng-bareng pergi sama temen-temennya habis kondangan mampir ke coffee shop ya. Yang namanya kondangan pasti bajunya rapi dong bos, ya nggak kan, kondangan ya kan. Terus sama barista yang kerja di coffee shop tersebut mungkin dibecandain kali ya, mau pengajian gitu. Nah, akhirnya yang namanya orang ya mungkin udah bad mood, udah kesel gitu ya. Jadinya akhirnya dikomplain. Nah, orang ini komplain ke Instagramnya si coffee shop tersebut. Nah, di sini gue nggak tahu nih, masalahnya apakah yang bales di Instagram ini ownernya atau siapa? Itu masih belum tahu siapa tuh ya. Nah, setelah itu intinya yang gue tangkep ya, si customernya ini itu nge-DM bukan pakai real account-nya dia. Jadi mungkin pakai second account yang buat stalking orang mungkin ya. Nah, setelah itu sama si Instagram yang coffee shop ini dibalesnya itu seakan-akan ini kayak komplainan palsu gitu. Yang endingnya malah
kelihatannya itu si coffee shopnya ini nih kayak anti kritik gitu ya, sampai di review di Google pun juga, dan katanya ada beberapa orang yang ngelihat ada orang review di Google yang mungkin penilaiannya kurang malah dijawabinnya tuh ketus. Tapi setelah gue lihat nggak ketus-ketus amat, biasa aja sebenarnya gitu. Apakah mungkin yang ngebales komen tersebut atau yang ngebales review tersebut orangnya mungkin memang chill nih ya kan, yang penting kita chill nih bro gitu loh, santai balesnya, kan bisa jadi, who knows, siapa yang tahu gitu loh ya. Tapi di sini disclaimer dulu, di masalah ini gue nggak mau memihak customer, gue nggak mau memihak ke coffee shopnya, karena gue ngeliat ini suatu hal yang lucu sebenarnya gitu ya. Nah, jadi yang punya coffee shop ini dia tuh bisa dikatakan seorang influencer di TikTok lah, yang punya massa ya, yang punya followers yang banyak lah gitu ya. Entah kenapa jujur ya, gue merasa tuh ketika seseorang punya bisnis ya dan orang itu adalah influencer, terkadang tuh kayak anti kritik itu mungkin sudah jadi stereotype ya, mungkin ya. Silahkan koreksi kalau memang apa yang gue sampaikan ini kurang tepat. Tapi banyak sekali yang seperti itu kejadiannya ya. Apakah mungkin orang itu merasa, wah gue influencer, gue punya power, gue punya ini gitu ya. Tapi fokusnya kalau menurut gue pribadi tuh gini ya, yang namanya komplain gitu ya, customer itu terkadang memang suka ada yang berak sekebon juga nih kadang-kadang ya. Komplain, berharap dikasih voucher lah, dikasih produk gratis lah, itu kita semua udah tahu lah, pasti banyak orang yang seperti itu gitu. Tapi ada juga orang yang memang benar-benar cuma mau komplain doang gitu. Tipenya gue nih, kalau gue udah komplain ya udah sebatas gue cuma mau komplain, Anda dengarkan, Anda mau improve syukur, nggak masalah, nggak usah follow up ke saya, nggak masalah gitu. Gue cuma mau komplain aja biar lu tahu seperti apa pelayanan lu atau seperti apa produk lu. Oke, sekarang gue coba mau bahas dari masing-masing sudut pandang menurut gue pribadi nih ya kan. Anabel, analisa gembel gitu. Nah, pertama gue coba dari sisi customer dulu ya. Kenapa customer ini pakai fake account? Ya atau apapun itu sebutannya, terserah lu lah. Mau fake account kayak anonymous, mau siapa, bebas lah ya. Menurut gue pribadi bisa jadi ya customer ini melihat sosok si empunya coffee shop ini dia kayak punya power lah. Wah, punya power nih, punya followers ya. Jadi ada rasa takut dari dirinya. Takutnya apa? Nanti mungkin di-up ke sosial media gitu ya. Terus nanti jadi rame. Who knows? Nggak ada yang tahu. Gitu ya, itu bisa jadi juga seperti itu. Jadi dari sisi owner coffee shop juga harus paham nih posisi si customer ini. Apalagi ya lu udah buka bisnis seperti ini, harusnya lu udah tahu nih behavior dari customer tuh seperti apa aja, tipe-tipe customer tuh seperti apa aja gitu ya. Nah terus yang kedua, yang gue sayangkan lagi dari sisi customernya adalah kenapa lu nggak komplain di tempat. Harusnya lu langsung komplain aja gitu. Kalau gue pribadi nih, ketika gue dapat perlakuan seperti itu, gue tekan sampai habis, bener. Karena gue merasa gue nggak salah gitu. Itu kalau gue ya, kalau memang pelayanannya sudah benar-benar buruk atau apa yang dilakukan staffnya itu tidak pada tempatnya, akan gue push abis-abisan, betul. Gitu. Tapi kalau masih masalah minuman, oh rasanya kurang, makanan rasanya kurang, ya udahlah gitu ya. Mungkin buat yang pernah nih kalau misalnya pergi sama gue gitu nongkrong, gue nggak pernah sekalipun gue nggak habisin makanan atau minuman, pasti akan gue habiskan gitu. Itu memang udah kebiasaannya ya, gue mau menghargai gitu. Gue beli pakai duit, ini orang bikinnya juga pakai effort, ya akan gue habiskan gitu. Kecuali emang bener-bener udah nggak bisa gue telan, atau tiba-tiba ada kelingking orang gitu loh, kuku kaki, nah itu nggak bakal gue habisin juga, itu akan gue komplain gitu. Tapi kalau masih sebatas flavor, rasa seperti apa, ya udah merem aja bos ya. Lu ke tempat orang makan, ekspektasi lu apa gitu ya. Nah
Nah, itu dari sisi customer tuh, gue udah jelasin seperti itu. Nah, sekarang gue coba dari sisi si coffee shopnya, ya, entah ini ownernya atau staffnya, ya. Yang pertama, yang dilakukan itu sebenarnya sudah benar ketika tujuannya mau minta verifikasi data. Verifikasi data itu maksudnya dia mau tahu lo kenapa pakai fake account gitu. Itu sebenarnya langkah yang tepat. Kenapa? Karena untuk follow up. Ya, balik lagi ketika kita bicara di bisnis F&B atau hospitality gitu ya, ketika lo terima komplain, ya lo harus dengerin, ya kan, terus lo kasih solusi. Abis itu kan lo harus follow up nih kalau emang mau orangnya. Ya, jadi dengerin, kasih solusi, follow up. Oke, nah kalau misalkan ada penjelasan gue salah, mungkin boleh dikoreksi ya. Sekarang ini dari sisi customer juga harus paham. Terkadang kenapa sebuah bisnis atau apapun itu yang lo komplain, dia itu minta datanya lo. Ya, teman-teman harus pahami juga karena itu mungkin prosedur. Ya, prosedurnya memang harus seperti itu. Jadi jangan oh gue nggak mau tahu gini, lu kenapa nggak mau diterima kritik. No, bukan seperti itu cara mainnya. Ya, karena kita kalau misalnya bergerak di industri yang bicara hospitality, ya ketika lo komplain, sebisa mungkin kita mau track nih kejadiannya kapan, yang jadi korban siapa, terus kita harus seperti apa, kita harus kasih solusi apa, setelah itu kita harus report apa ke orang yang jadi korban tersebut. Ya, jadi balik lagi di sini antara customer dengan business owner juga harus punya pengertian lah. Ya, jadi jangan seenak perutnya aja. Nah, itu langkah yang sudah benar. Tapi di sini gue menyayangkan. Ya, ada ini menurut gue kesalahan yang fatal. Ya, kalau misalnya teman-teman sudah lihat postingannya gitu ya. Jadi customer ini sudah komplain via Instagram DM, habis itu dibalesnya kalau nggak salah, oh ya gitu. Terus nanti biar kami tegur atau apalah gitu ya. Nah, habis itu si customer itu ngejelasin apa, gue nggak tahu. Dan dibalasnya sama si Instagramnya coffee shop ini, intinya adalah kalau reviewnya itu nggak bener atau nggak apalah ya, kita akan review balik. Oke, di situ kesalahan yang udah benar-benar fatal menurut gue pribadi. Oke, let's say gini. Mungkin lo berpikir itu adalah kompetitor lo, atau itu customer yang memang cuma mau nyampah aja. Ya, kita harus tahu nih, tujuan dari kedua makhluk hidup ini kan dia mau menjatuhkan. Ya kan? Mau menjatuhkan nih, artinya mau bikin jelek namanya lo. Nah, dengan lo menjawab seperti itu, ya lo udah cipratin muka lo sama tai. Gitu. Iya nggak? Apapun alasannya, mau itu anon, mau itu fake account, mau itu siapa, tukang bajai, ya, mau pilot, siapapun itu, ketika dia memang udah ada tujuan mau menjatuhkan lu, ya kalau lu balas kayak gitu, ya lu tetap salah. Gitu, yang jelek namanya lu. Gitu, sedangkan yang si anon ini atau fake account ini, ya dia mah hahaha aja. Atau kompetitor lu ini. Gitu, menurut gue di situ poin yang lu udah benar-benar salah. Gitu, dan itu agak sulit. Lu mau klarifikasi apapun, menurut gue itu sudah sangat-sangat sulit. Kalau gue jadi lu nih, ya, entah ini ownernya atau siapapun lah ya gue akan mengakui kalau oke, gue kebawa emosi, enough. Gitu. Ya, daripada lu kayak, ada apa? Tidak terjadi apa-apa, jangan. Netizen itu jahat. Ya, netizen itu parah. Karena gue udah lihat di Instagramnya ini netizen juga kelewatan, sini juga berak sekebon. Ya, postingan lagi collab sama orang, nyampah di situ. Wah, ini nggak aturan memang kok ya. Masa di postingan orang lu nyampah komen-komen yang nggak bener? Menre dipakai dong, attitude gitu loh, dipakai gitu ya. Jangan seenak perutnya juga. Ya, intinya kalau menurut gue tuh dari kedua belah pihak nih ada salah ada benernya juga. Ini cuma miskom aja gitu loh. Tapi yang bikin fatal itu adalah ditambahin sama bumbu-bumbu netizen ini.
Gitu, netizen janganlah, kasihan lah ya. Lu bayangkan ketika lu punya bisnis, lu juga bisa ngelakuin blunder, lu juga bisa ngelakuin kesalahan. Jadi jangan menghakimi orang gitu, janganlah ya. Jangan tengil, hati-hati ya. Lu nyambit orang, siap-siap lu disambit orang gitu intinya ya. Nah terus ini yang paling penting yang berikutnya, mungkin gue akan agak sedikit ngegas nih, tapi gue mencoba tahan gitu ya. Jadi kalau dilihat-lihat ya, kenapa masalah ini bisa terjadi? Kita tarik mundur ya. Problemnya cuma satu, barista bacotnya lenje ya. Yang enggak penting di ngomongin. Segala baju orang lu komenin, lu bapaknya, lu emaknya. Janganlah ya. Karena lu itu dibayar untuk kerja, bos, bukan buat nyinyirin orang ya. Tapi memang di sini gue tidak setuju dengan yang namanya pembeli adalah raja. Gue tidak menyetujui hal tersebut, no. Gitu. Menurut gue antara pembeli dan penjual sama lah. Ya, lu butuh apa yang kita jual, gue butuh duit yang lu punya. Kita tukeran. Jadi bukan raja gini. Oh, enggak. Gue tidak seperti itu. Gitu ya. Terus yang berikutnya, barista ini sekarang ya yang gue perhatikan itu mulai banyak, ini oknum, oknum, disclaimer ya. Banyak yang cuma mentingin skill ya. Nyeduh sambil merem, tangannya nembus tembok mungkin sama kayang, nyeduh di jalan tol gitu. Tapi attitude sama mannernya nggak dipakai gitu. Terus datang kalau mau kerja minta gaji gede, gue totok pala lo ya. Itu banyak banget nih kayak gitu ya. Wahai barista-barista di sana yang attitude-nya kurang ya, ini oknum barista di luar sana yang attitude-nya kurang, kalian harus sadar nih, gue kasih tahu ya. Owner coffee shop 99,9% mungkin ya, itu kesulitan mencari SDM yang punya kualitas. Bukan kualitas seduhan. Enggak. Attitude gitu. Attitude lu tuh gemes gitu. Pengen dicabut ginjalnya gitu ya. Kayak lucu gitu. Ya jadi teman-teman di sini barista nih jangan cuma belajar nyeduh aja dah gitu. Belajar berkomunikasi sama antar manusia gitu. Belajar gitu. Jangan lo nyeduh jago sombong. Jangan gergetan orang sama lo ntar gitu ya. Itu sih ya teman-teman barista di sini ya. Ketika memutuskan mau jadi barista jangan cuma mentingin skill. Ya, hard skill boleh, soft skill itu yang lebih penting. Karena ketika nanti lo udah di depan bar, lo depan mesin ya. Customer nggak peduli berapa yield yang lo pakai. Customer nggak peduli berapa gram espresso yang lo pakai. Nggak peduli, ngerti nggak lo? Gitu. Ya mungkin ada sebagian yang peduli, ada pasti. Dan lo memang harus menyajikan produk yang terbaik. Tapi yang paling penting itu adalah apa? Attitude itu, gitu ya. Nah akhirnya gue nggak ngegas nih, ya jadi lebih chill aja gitu. Ya buat teman-teman owner coffee shop, semangat mencari SDM yang bagus gitu ya. Buat teman-teman barista yang belum jadi oknum, jangan seperti itu ya. Nah ini sekarang kopinya sudah dingin, gue mau cobain lagi ya. Nah ketika dia suhunya sudah agak dingin, ini gue ngerasa di depannya itu malah stroberinya muncul banget, tapi karakternya ini strawberry jam yang manisnya itu lebih tinggi dibandingkan acidnya. Terus yang berikutnya si anggurnya hilang. Malah yang maju ke depan ini si apple-nya doang. Sama di belakang ini gue ngerasa kenapa kayak muncul kulit jeruk ya. Jadi kayak ada aroma kulit-kulit jeruk gitu. Dan aftertaste-nya manisnya ini kayak apel. Apelnya yang udah matang. Jadi flavornya tuh simple banget tapi menurut gue unik. Pertama kali strawberry jam. Yang mana sweetness-nya lebih tinggi dibandingkan acidity-nya. Abis itu masuk ke apel. Ya, apelnya ini kayak bener-bener apel merah yang segar yang sudah matang, yang airnya banyak, manis gitu ya. Terus di belakang ini gue ngerasa kayak ada sensasi kulit jeruk. Dan aftertaste-nya ini manisnya bener-bener kayak apel banget. Tehnya malah hilang. Unik juga nih.
Terus untuk bodinya, ini menurut gue masuknya medium. Ya, terus bener-bener rasanya tuh juicy banget. Jadi bener-bener kayak seger banget lah. Ini cocok banget buat temen-temen yang suka kopi antara sweetness sama acidity-nya itu lebih tinggi sweetness-nya. Terus flavornya nggak neko-neko, diseduhnya gampang. Ya buat teman-teman nanti mungkin kalau mau cobain kopi serius cepetan lo beli, lo cek link di deskripsi, karena yang kemarin video gue nyeduh kopinya Abeza yang damar kandang itu aja pas gue upload udah habis tuh kopinya. Ya malah orang jadi belinya yang Ravenero gitu ya. Nanti kalau teman-teman mau cobain pokoknya langsung cek link di deskripsi, semuanya akan gue cantumkan beserta dengan alat-alat kopi yang gue pakai sekarang. Nah mungkin teman-teman mau cek ya Abeza Coffee Supply ada jual apa-apa aja, teman-teman langsung cek Instagramnya dulu aja. Nanti silahkan teman-teman tanya-tanya aja, mungkin ada promo apa gitu ya. Nah buat teman-teman kalau misalkan punya pendapat mengenai apa yang gue bahas kali ini, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar aja. Nah terus kalau teman-teman next punya saran serunya gue bahas mengenai apa di video selanjutnya, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar atau teman-teman langsung DM gue aja di Instagram. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.